Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, sudah beberapa bulan, sudah setahun ya, COVID melanda di negara kita, sehingga kita harus belajar secara daring. Namun anak-anakku sekalian, secara daring bukan berarti kita tidak bisa belajar. Anak-anak sekalian, pagi hari ini Pak Anu akan memandu anak-anak belajar secara daring ya. Untuk itu disiapkan semua catatannya, ikuti pembelajaran Pak Hamim pagi hari ini ya. Insya Allah hari ini Pak Anu akan melakukan pembahasan soal-soal terkait dengan soal bentuk akar yang kemarin disampaikan oleh Pak Anu pada pertemuan sebelumnya. Namun anak-anak sekalian, untuk kemudahan pelajaran kita akan awali pertemuan pagi hari dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar kita diberikan hidayah, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang barokah. Baik anak-anakku sekalian, dengan membaca surat Al-Fatihah kita awali pertemuan pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, mari kita bahas soal-soal yang kemarin sudah disampaikan Pak Hamim. Ada berapa soal ya kemarin? 6 soal. Ya, baik. Anak-anakku kemarin sudah mencoba, namun kemungkinan sebagian dari anak ada yang masih bingung dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan Pak Hamim. Untuk itu pagi hari ini Pak Anu akan mencoba menjelaskan dengan membahas satu persatu soal yang diberikan Pak Hamim kemarin. Ada 6 soal terkait dengan bentuk akar. Baik anak-anak sekalian, kita mulai ya. Soal nomor 1. 5 akar 2 ditambah dengan 3 akar 2 dikurangi dengan 4 akar 2. Anak-anak, dalam bentuk akar yang penting kita pahami terlebih dahulu dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan ini adalah, coba anak perhatikan bentuk akarnya. Masing-masing suku kita cek bentuk akarnya bagaimana. Ya, ternyata setiap sukunya memuat bentuk akar 2. Nah, untuk bentuk seperti ini anak-anak sekalian, sudah kita mengerjakannya. Jika setiap sukunya memuat akar 2, akar yang sama, maka kita cukup menuliskan akarnya ini 1 kali saja. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kita tuliskan terlebih dahulu koefisiennya ya. Angka yang di depan akar 5 ditambah 3 dikurangi 4. Untuk akarnya karena sama kita tulis 1 kali saja, akar 2. Ini langkah awal dalam menyelesaikan bentuk soal hitung campuran ya, jika memuat akar yang sama. Baik, setelah ini kita tinggal menghitung bentuk yang di dalam kurung saja. Bentuk ini 5 tambah 3 8. 8 diambil 4 dan 4, sehingga hasil terakhirnya adalah 4 akar 2. Seperti ini anak, mudah bukan ya? Jadi anak sekalian, saya ulangi lagi, untuk menyelesaikan bentuk akar terlebih dahulu anak harus cermati bentuk akar yang ada pada soal. Nah, ketika membuat akar yang sama, maka cara menyelesaikannya bentuk akarnya ditulis 1 kali saja di luar kurung, sehingga kita mudahkan untuk menghitung angka yang ada di dalam kurung. Seperti ini anak sekalian, bisa dipahami? Baik,
Alhamdulillah ya anak-anak, nanti silakan dicatat ya. Soal nomor 2, 4 kali, saya hapus dulu saja biar tidak campur. 4 akar 2 dikali 5 akar 3. Sekali lagi anak-anak, diperhatikan atau cermati dulu soalnya ya, bentuk akarnya bentuk perkalian ya, bentuk perkalian ya. Untuk bentuk perkalian akar-akarnya berbeda ya. Cara menyelesaikannya adalah kita kalikan suku yang sama ya, yang sejenis, maaf, yang sejenis. Jadi di sini untuk bilangan bulatnya 4 dikalikan 5 ya, kita kalikan 5. 4 kali 5, sedangkan bentuk akar kita kalikan dengan bentuk akar. Akar 2 dikali akar 3. Seperti ini terlebih dahulu ya. Langkah berikutnya kita kalikan yang ada di dalam sini. 4 kali 5 berapa? Bagus sekali, 20 ya. 20. Kemudian dalam kurung berikutnya akar 2 kali akar 3. Anak-anak, untuk mengalihkan bentuk akar caranya gampang ya. Kita anggap akar 2 dan akar 3 ini di dalam akar yang sama. Jadi kita bisa mengartikan begini, akar 2 kali akar 3 itu akar 2 dikali 3. Sehingga kita mengalihkan akar dalamnya saja, 2 kali 3 berapa? 6. Sehingga akarnya tetap ditulis, hasil dalamnya adalah akar 6. Maka hasil perhitungannya adalah 20 akar 6. Nah, di sini ya. Bisa dipahami? Mudah kan? Oke. Itu nomor 2 ya. Sekarang kita akan membahas nomor 3 ya. 1, 2 bisa ditulis nanti anak-anak ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Pada nomor 3 ya, soalnya bentuk perkalian distribusi. 3 ditambah akar 2 dikali 2 ditambah akar 3. Coba kita lihat bentuknya. 2 buah kelompok penjumlahan bilangan asli dan bentuk akar, kemudian dari 2 kelompok itu dikalikan. Anak-anak, bentuk ini kita ingat pada suatu konsep perkalian distributif ya. Maka cara mengalikannya adalah setiap suku dikalikan dengan semua suku di kelompok yang lain. Nah, ini ya. 3 kalikan 2 berapa? 3 kali 2 6. Kemudian 3 dikalikan akar 3 plus akar 3 berarti plus 3 akar 3. Anak-anak sekalian, ini perlu dipahami, seringkali terjadi kesalahan. Anak-anak jangan sampai mengalihkan 3 kali akar 3 itu dikalikan di dalamnya 3 kali akar 3 9, tidak boleh. Karena bentuknya berbeda, sehingga jika bilangan asli dengan bentuk akar, kita tinggal mendampingkan saja 3 akar 3 seperti itu. Termasuk yang berikutnya ini akar 2 kali 2 ya. Akar 2 kali 2 ini berarti bilangan aslinya 2, bentuk akarnya akar 2, sama dengan cara sebelumnya, plus 2 akar 2. Terakhir akar 2 kali akar 3, ini tadi sudah kita hitung di soal berikut sebelumnya. Akar dikali akar, maka kita tinggal mengalihkan angka di dalamnya. Berarti akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6 ya. Anak-anak, tandanya jangan lupa ya, jika positif pada positif ya, jika positif disesuaikan dengan aturan yang berlaku ya. Nah,
6 ditambah 3 akar 3 ditambah 2 akar 2 tambah akar 6. Ini hasil penguraian distributif soal tadi. Nah, apakah ini bisa kita sederhanakan lagi? Kita cek, hitung jumlah ya bilangan akar. Syaratnya adalah jika bentuk akarnya sama atau bisa disamakan ya, itu baru bisa dijumlah. Tapi ketika bentuk akarnya tidak sama ya, maka bilangan itu tidak boleh dijumlahkan. Nah, dengan soal nomor 3 ini bagaimana? Kita cek suku pertamanya 6, suku keduanya 3 akar 3, suku ketiganya 2 akar 2, suku keempatnya akar 6. Apakah bentuk akarnya ini sama? Tidak ya. Karena tidak, maka bentuk ini tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga hasilnya adalah 6 ditambah 3 akar 3 plus akar 2 ditambah akar 6. Sampai di sini sudah cukup. Bagaimana anakku? Bisa dipahami kan? Baik. Sudah kita bahas 1 sampai 3 ya. Mungkin dari anak-anak ada yang kesulitan ya, coba dipelajari kembali penjelasan ya yang sudah di-share Pak Amin pada PowerPoint sebelumnya terkait dengan teori konsep penyelesaian bentuk akar. Baik anak-anakku, nomor 1 sampai 3 sudah terbahas ya. Ini kita akan lanjut kembali nomor 4. Nomor 4 ya. 4 plus akar 2 dikalikan 3 plus akar 2. Nah, perkalian distribusi kembali ya anak-anak. Kita kalikan setiap sukunya dengan semua elemen pada kelompok yang lain ya. 4 kalikan 3 12. 4 dikali akar 2 berapa? Nah, seperti tadi, kalau bilangan asli dikalikan akar tinggal disandingkan saja. Plus 4 akar 2. Setelah itu akar 2 kali 3 sama dengan 3 akar 2. Terakhir akar 2 kali akar 2 sama dengan plus akar 4 ya. Nah, sekarang kita cek apakah bentuk ini bisa disederhanakan kembali. Kita cek yang memuat akar 2 akar 2. Nah, untuk suku yang kedua dan ketiga ini memuat akar 2 yang sama, sehingga kita bisa jumlahkan sama seperti nomor 1 tadi. Sehingga akar 2 nya tulis 1 kali, kita tinggal menjual di depan saja. 4 tambah 3 7. Akar 2 nya kita tulis 1 kali. 12 nya tetap dulu. Sedangkan terakhir akar 4. Anak-anak, berapa akar 4? Akar 4 itu kita cek bisa dirubah jadi 2 kali 2, perkalian bilangan yang sama. Artinya apa? Berarti akar 4 itu sama dengan 2. Atau begini, anak-anak harus paham ini. Jika perkalian bentuk akar dikalikan dengan akar yang sama ya, saya ulang, perkalian bentuk akar yang sama itu menghasilkan bilangan pokoknya sendiri. Berarti akar 2 kali akar 2 ya hasilnya ya di dalam akar sendiri, yaitu 2. Ini cara mudahnya ya, sehingga bentuk yang terakhir terdapat 12 ditambah 7 akar 2 ditambah 2. Anak-anak, pada penjumlahan, syarat penjumlahan yang pertama adalah sukunya harus sejenis. Adakah suku yang sejenis di sini? Ada, yang pertama dan yang ketiga. Yang kedua bagaimana? Tidak sejenis. Mengapa? Karena memuat bentuk akar, sehingga dari suku yang sejenis ini bisa kita jumlahkan. Berarti 12 tambah 2 sama dengan 14. 14 ditambah
7 akar 2. Nah, ini jawabannya. 14 ditambah 7 akar 2. Baik, anak-anak, sampai di sini untuk penjumlahan dan perkalian kita sudah bahas nomor 1 sampai 4. Ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami penjelasan Pak Hamim ya. Sehingga untuk selanjutnya dalam mengerjakan soal anak tidak kesulitan kembali. Oke, anak-anak tinggal 2 lagi. Kita masuk ke soal nomor 5. Nomor 5 di sini bentuknya pembagian. Pembagian 4 per akar 3. Pertanyaannya adalah bentuk rasional dari. Bentuk rasional dari. Anak-anak, rasional. Artinya rasional itu penyebutnya tidak boleh negatif, tidak boleh bentuk akar. Ya, atau bentuk pangkat negatif. Jadi penyebutnya itu yang mana? Yang bawah. Sehingga target kita adalah merubah yang bawah ini biar tidak menjadi bentuk akar. Caranya bagaimana? Caranya kita kalikan dengan sekawan. Apa itu sekawan? Ya, pembagian antara ya penyebut dan penyebut ini kita bagikan. Dikalikan akar 3 dibagi akar 3. Dari mana akar 3 ini? Kita lihat yang bawah ini penyebutnya. Maka kita kalikan ya untuk membuat bilangan sekawannya. Anak-anak, kita buat begini mengapa? Ini merupakan bentuk lain dari nilai 1. Kita tahu bahwa perkalian yang dikalikan dengan 1 tidak akan merubah nilai, sehingga kita kalikan akar 3 dibagi akar 3, ini tidak akan merubah nilai dari 4 per akar 3. Hanya bentuknya saja dirubah. Kenapa? Karena kita memang untuk merubah menjadi bilangan rasio. Oke, kita tinggal kalikan perkalian pembagian ya. 4 pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali akar 3, 4 akar 3. Akar 3 kali akar 3, perkalian bilangan kalian kembar tadi bagaimana? Betul, bilangan itu sendiri yang di dalam akar, yaitu sehingga akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Nah, hasilnya berapa? 4 per 3 akar 3. 4 per 3 akar 3. Seperti ini anak bisa lihat. Mudah bukan? Alhamdulillah. Baik, anak cukup mudah dalam bentuk akar. Yang penting anak-anak harus cermat, harus teliti dalam memahami setiap soal yang diberikan. Jangan tergesa-gesa menyelesaikan ya, pahami dulu, kemudian tentukan langkah yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Baik anak sekalian, sampai nomor 5 sudah kita bahas. Terakhir, kita akan lanjutkan lagi pada nomor 6. Untuk nomor 6, hitungan 12 per akar 2 ditambah 2 akar 2. Kita diminta untuk mencari hasil dari. Oke, kalau hasil dari berarti kita hitung ya. Pada soal nomor 6 ini adalah perpaduan dari bentuk-bentuk sebelumnya ya. Yang pertama kita sudah bahas tadi di nomor 5, 12 akar 2 ya. Sehingga kita rubah terlebih dahulu untuk bentuk yang pertama ini ya. Jadi 12 per akar 2 kita rubah, kita rasionalkan dulu ya. Ini dikalikan dengan sekawannya, akar 2 per akar 2. 12 dikali akar 2 sama dengan 12 akar 2. Penyebutnya akar 2 kali akar 2 berapa? Tepat sekali ya. Jika perkalian akar yang sama maka hasilnya bilangan sendiri yaitu 2. Anak-anak coba perhatikan, pembagian 12 akar 2 dibagi 2 bisa nggak dibagi? Bisa. Untuk pembagian bisa dibagi. Yang mana dibagi? Yang depan saja ya. Duanya yang di dalam akar tidak bisa dibagi ya. Nah, karena di sana sebagai variabelnya. Oke. Sehingga 12 bagi 2 berapa? 6 ya. 6 akar 2. Baik anak-anak, untuk perubahan 12 per akar 2 kita dapatkan 6 akar 2.
Sehingga kita tuliskan di sini 6 akar 2 ditambah 2 akar 2. Nah, kembali pada bentuk yang pertama tadi ya. Maaf, bentuk yang berarti yang kedua ya, akarnya sama ya, bilangan akarnya sama ya. Oke, kalau penjumlahan dengan bilangan akar yang sama, maka kita tinggal menjumlahkan angka yang di depan. Sehingga 6 ditambah 2, betul sekali 8 ya. Hasilnya 8 akar 2. Apa namanya? Judulnya habis ini ya. 8 akar 2. Oke. Ya. Hasilnya 8 akar 2. Baik, anak-anakku sekalian, itu pembahasan yang bisa diberikan pahami terkait dengan bentuk akar. Anak-anak, ini adalah bentuk-bentuk dasar dalam bentuk akar. Silakan dipahami karena untuk selanjutnya materinya kita akan lebih bervariatif ya, sehingga dibutuhkan untuk dasar-dasar bentuk akar yang betul-betul dipahami oleh anak-anak. Begitu anak-anak sekalian, selamat mempelajari ya. Kita ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Anak-anak sekalian, ini persiapan ulangan harian ya. Kita akan mengikuti ulangan harian terkait dengan mata sub pokok bahasan berpangkat, bilangan berpangkat, kemarin kita sudah bahas, kemudian bentuk akar. Oke, anak-anak sekalian, semoga kita tetap dilindungi Allah dari segala wabah penyakit, terutama wabah penyakit COVID-19. Untuk itu tetap yakin kepada Allah. Allah akan senantiasa melindungi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, matematika itu adalah sesuatu ilmu yang diciptakan oleh manusia. Oleh karenanya, insya Allah anak-anakku juga akan bisa memahami ya ilmu-ilmu atau pelajaran matematika ini. Dengan syarat anak-anak harus yakin, harus berani, tidak perlu berkecil hati. Mulai sekarang kita hilangkan kata-kata sulit matematika, kita ganti dengan matematika mudah. Oke anak-anakku sekalian, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.